Aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah oleh CGP Angkatan 1 Triheni Endang Rohana Pamiluwati SD Negeri 25 Pekanbaru, mengadopsi pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran aktif dan kontekstual di kelas 6A SD Negeri 25 Pekanbaru. Latar belakang: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dan bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Namun, latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan orang tua dan siswa di SD Negeri 25 Pekanbaru kurang mendukung. Lingkungan masyarakat yang mayoritas pendatang dari berbagai daerah yang mempunyai harapan memperbaiki nasib harus dijadikan sebuah pertimbangan dalam pendidikan dan pengajaran. Pengaruh pendidikan keluarga seperti inilah yang membentuk karakter siswa di sekolah. Latar belakang ini yang memotivasi untuk membuat aksi nyata perubahan di kelas 6A SD Negeri 25 Pekanbaru. Tolak ukur aksi nyata. Yang pertama, peningkatan prestasi akademis siswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Yang kedua, menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di kehidupan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, menghargai kebinekaan global di kelas. Yang keempat, mau bergotong royong dalam kebaikan. Yang kelima, kreatif, bernalar kritis dalam belajar. Tujuan aksi nyata ini mendorong tumbuh kembang murid secara holistik seperti profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodratnya. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, perencanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan minggu pertama sampai minggu ketiga bulan November 2020 secara luring, daring, dan blended dengan membicarakan kegiatan bersama kepala sekolah dan membuat rencana program. Yang kedua, saya akan melakukan pemetakan dengan memetakan keadaan anak di rumah melalui biodata siswa dan mengadakan dialog dengan orang tua melalui telepon dan guru kunjung. Yang ketiga,
Pelaksanaan pembelajaran selama 3 minggu yaitu melalui pembelajaran daring secara virtual melalui aplikasi Meet Jitsi dilakukan dalam 1 minggu 3 kali, yaitu Selasa, Kamis, dan Minggu. Penugasan daring melalui WhatsApp akan diberikan setiap hari. Pengumpulan tugas secara luring oleh orang tua setiap 1 minggu sekali setiap hari Senin. Materi yang akan saya berikan adalah pembelajaran tema 3 tentang globalisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah meningkatkan prestasi murid dengan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. 6 profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah saya akan memberikan hak dan kesempatan yang sama pada siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan cara menuntun laku dan pertumbuhan berdasarkan kekuatan kodratinya yang untuk kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya juga tidak akan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan dengan mengutamakan perbedaan bakat dan keadaan hidup siswa di dalam kelas. Saya akan mengajar dengan aktif, kreatif, yang melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun emosinya dengan cara menggunakan unsur mikir, yaitu siswa akan mengalami, berinteraksi, berkomunikasi, dan berefleksi untuk menjawab tantangan abad 21 dan unsur 5M yang ada pada kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, tentulah kegagalan dan keberhasilan pasti saya alami. Keberhasilan dan kegagalan sebuah aksi nyata yang kita rencanakan dapat dilihat dari tujuan yang akan kita capai melalui tolok ukur yang kita tetapkan. Apakah sudah tercapai semua atau belum? Terlaksana atau tidak tolok ukur yang kita tetapkan bisa dilihat dari proses belajar siswa menurut penilaian kita. Penilaian yang bagaimana? Penilaian terhadap kinerja siswa selama mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Sedangkan keberhasilan merupakan hasil belajar siswa dapat diketahui dari hasil penilaian kita terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tentulah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Keberhasilan dalam proses belajar. Saya sebagai pendidik hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodratnya dengan cara melakukan pembelajaran walaupun di masa pandemi COVID-19. Saya melakukan pembelajaran daring virtual dan daring melalui WhatsApp. Dalam pengumpulan tugas siswa secara luring melalui orang tua yang hadir ke sekolah 1 minggu sekali setiap hari Senin. Selain itu, saya menerima dan mencari solusi kesulitan belajar melalui orang tua. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan di hari kerja tidak bisa dilakukan, maka saya mengambil jalan belajar di akhir pekan pada hari Minggu dengan alasan HP yang dimiliki anak adalah HP orang tua kebanyakan, sehingga anak-anak sulit untuk belajar di hari yang lain. Maka dengan belajar di akhir pekan,
membuat anak bisa belajar dengan nyaman dibantu dengan orang tua. Saya juga memperhatikan bagi siswa yang tidak memiliki HP Android. Saya mengadakan belajar secara home visit atau guru kunjung dengan kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, untuk menuntun laku sesuai kodratnya, saya melakukan pembelajaran tidak menyeragamkan hal-hal yang tidak saya perlu seragamkan karena siswa mempunyai perbedaan bakat dan keadaan hidup masing-masing. Saya akan menerima hasil siswa dengan berbagai keunikan dan kekurangan yang dibuatnya. Reward yang saya berikan memberikan motivasi kepada para siswa. Saya selalu melakukan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan selalu melibatkan siswa baik secara fisik maupun mental dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar tanpa memaksakan kehendak pada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Di setiap pembelajaran, saya selalu melibatkan siswa untuk selalu berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan refleksi. Untuk mengukur atau melihat berpikir kritis siswa, saya memberikan pertanyaan terbuka atau HOT untuk melihat bagaimana siswa berpikir kritis dan bertindak mandiri. Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi dan memberikan nasihat juga penguatan pada anak-anak untuk tetap rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperkuat keimanannya. Untuk mengakhiri aksi nyata saya telah membuat kesimpulan. Yang pertama, memajukan budi pekerti setiap manusia yang berarti bersatunya gerak pikiran dan kehendak, yang kemudian menimbulkan tenaga. Yang kedua, memajukan cara berpikir manusia dengan berpikir realitas, cerdas, dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari ketidaktahuan. Yang ketiga, memajukan fisik dengan memiliki pengetahuan tentang fungsi dari tubuhnya dan memahami dan mengendalikan fungsi itu untuk membebaskan diri dari segala dorongan dan tuntutan tubuhnya. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat diklarifikasi bahwa pemikiran tersebut masih relevan hingga saat ini. Dilihat dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konsep yang masih diimplementasikan, yaitu pendidikan dan pengajaran di Indonesia saat ini mengenai budi pekerti yang tetap ditumbuh kembangkan pada anak didik dan sudah menjadi kebiasaan serta kesadaran diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Aksi nyata ini mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik seperti profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong.